Halo teman-teman semuanya, welcome back. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah efek hover flip dari CSS. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan menampilkan sebuah detail informasi dari gambar tersebut. Nah, kita langsung saja ke projectnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file baru. Nah, di sini untuk kerangkanya saya percepat aja. Oke, untuk kerangka kontennya kurang lebih seperti ini. Di sini kita mempunyai sebuah pembungkus paling luar. Nah, di sini saya namakan container card. Nah, kemudian di dalam container card ini dia mempunyai dua konten ya. Yang pertama yaitu sebagai front card-nya atau tampilan yang paling depannya. Di sini kita akan menampilkan sebuah gambarnya terlebih dahulu. Dan ketika di hover, akan menampilkan sebuah konten yang di belakangnya. Atau di sini saya namakan behind card-nya. Untuk struktur dari behind card-nya di sini saya mencantumkan simple content aja. Ini ada heading-nya, kemudian juga ya sedikit subheading dan ada button load nomornya. Untuk strukturnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini juga untuk ukuran gambarnya saya menggunakan 800 x 500. Nah, ya. Jika kita lihat untuk tampilan awalnya di sini, nah kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan memposisikan si konten itu berada di tengah-tengah browser ya. Maka dari itu di sini saya menggunakan CSS internal aja. Kita akan style untuk body-nya aja. Di sini pertama kita akan atur untuk background color-nya di sini biskuit. Kemudian kita akan melayout-nya ke tengah. Pertama kita akan nge-flexkan kontennya, kemudian justify di sini atribut justify content center, kemudian juga align item center. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kenapa nggak ke tengah? Karena dia si bodinya masih ngikut tinggi dari kontennya. Jika kita lihat di sini border misalkan satu solid dan juga black. Nah, si bodinya dia masih segini ya, nggak full screen. Maka dari itu kita akan buatnya dia full. Tingginya di sini saya menggunakan 100 ph aja. Nah, lalu di sini kita akan bikin untuk kontainernya, ukurannya. Container card ya. Nah, di sini saya menggunakan ukuran 600 pixel. Kemudian tingginya di 400 pixel aja. Nah, seperti ini ya. Ini untuk konten di bawahnya udah sesuai, tapi si konten untuk gambarnya dia masih memposisikan ukuran semulanya. Maka dari itu di sini kita akan membuat ukuran fix ya untuk kontainer gambarnya. Nah, di sini masuk ke container card, kemudian ke front card. Nah, di sini juga kita sekaligus saja untuk mengatur untuk yang behind-nya juga. Nah, di sini dia ukurannya kita samakan aja. Nah, seperti ini. Kemudian juga gambarnya ya. Kita akan atur image. Di sini untuk width-nya saya kasih 100%. Height-nya juga 100%. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian di sini
jika kita lihat untuk di contohnya, dia sebenarnya ini numpuk ya antara si frontnya dan juga di si behindnya. Maka dari itu kita akan buat dia numpuk. Ya, gunakan aja di sini untuk kedua. Ini bukan ini ya. Nah, pasti si kedua pembungkusnya ini, baik itu front dan juga behind, kita bikin dia absolute ya. Position absolute. Nah, jika absolute maka si kontainer paling luarnya kita bikin dia relatif seperti ini. Nah, sehingga dia akan numpuk. Ini behind cardnya. Nah, di sini akan numpuk si gambarnya, dia berada di belakang si ininya, si apa yang behindnya. Yang kita mau si behindnya itu ada di belakang ya. Nah, untuk dari situ ya kita aturnya nanti dulu. Kita akan lihat dulu untuk efeknya. Untuk efek hover defaultnya seperti apa. Nah, di sini kita akan masuk ke behindnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kontennya kita akan buatnya dia ada di tengah ya, tengah dari cardnya. Sama kita akan bikin dia flex terlebih dahulu, kemudian gunakan atribut justify content center dan juga align item center. Nah, seperti ini dia akan ngeflex secara horizontal. Maka dari itu kita akan atur untuk directionnya, flex direction jadi ke bawah atau kolom di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita pastikan dia ke tengah tulisannya, kaji justify text line center. Nah, di sini kita akan menggunakan padding ya. Padding di 50 pixel gitu. Nah, cukup segini aja. Lalu di sini agar ukurannya nggak berubah ya, kita gunakan box sizing border box. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk konten belakangnya udah selesai. Nah, di sini kita bikin untuk defaultnya dia rotate ya, atau kebalik gitu. Maka dari itu kita gunakan transform di sini. Kemudian rotate X di minus 180 derajat. Nah, seperti ini. Karena kita akan rotate-nya atau ngemuternya dari depan ke belakang, sehingga kita menggunakan sumbu X sebagai porosnya. Seperti itu. Nah, ini untuk konten belakangnya sudah selesai. Maka dari itu kita akan buat dia ke belakang gitu. Nah, di sini kita gunakan aja di sini mungkin. Nah, di sini ada properti namanya back face visibility. Artinya properti ini dia akan menampilkan elemen yang di belakang ini menjadi ke depan gitu. Itu namanya backspace visibility. Untuk detailnya silakan teman-teman bisa browsing aja untuk properti backspace visibility ini. Nah, sehingga kita lihat, nah dia akan memunculkan konten yang di belakang tadi. Seperti ini. Untuk yang behindnya dia udah di belakang ya. Maka dari itu kita akan bikin efek hovernya di sini. Langsung saja ke efek hovernya. Nah, di sini yang di hover itu si kontainer card-nya. Ketika si kontainernya itu di hover, maka akan memberikan respon terhadap si frontnya. Nah, di sini untuk efeknya kita menggunakan atribut rotate ya, yang pertama rotate transform rotate X. Nah, di sini untuk yang di belakang kita akan putar dia ke belakang. Untuk yang di depan kita akan tampilkan dia ke belakang gitu. Atau kita akan rubah ke belakang. Maka dari itu kita bikin dia 180 derajat.
Nah, begitupun juga yang belakangnya kita akan buat dia default, atau kita bikin dia 0 derajat ya, atau bikin aja 0 kayak gini. Nah, sehingga kita akan lihat, nah dia akan menampilkan. Atau coba kita tambah aja di sini background color putih. Nah, seperti ini. Nah, di sini nggak kelihatan ya untuk efeknya, tetapi kita akan bikin sebuah transisi di sini. Misalkan 0,4 aja. Is in out. Nah, seperti ini. Nggak akan terlihat. Namun kita akan beri sedikit shadow ya. Box shadow di ininya untuk X-nya 0 aja, Y-nya paling ya 8 pixel, blurnya 30 pixel. RGBA 0. Kita bikin bayangan hitam ya di sini. Di sini 0,2 mungkin. Dan kita buat ini untuk yang plusnya. Nah, di sini kita akan bikin untuk yang minusnya. Nah, sehingga seperti ini. Ini biar terlihat jelas untuk ininya. Untuk efek flipnya, di sini teman-teman juga bisa menambahkan properti perspektif ya. Jadi biar dia memberikan sebuah 3D position. Misalkan di 900 pixel mungkin. Itu pun juga yang di bawahnya atau yang di behind-nya. Nah, seperti ini. Memberikan sebuah 3D position pada elemennya. Oke, mungkin itu dia untuk kali ini. Kita berhasil membuat sebuah trik ya, CSS trik, yaitu flip hopper, efek flip hopper. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, and see you in the next video.